kita punya aset jangka panjang baru, Iya, yaitu betul. Mitchell Lee Becker. Gue ngerasa kayak ini posisinya Marcelino seharusnya, tapi kok Tom Hai bisa lari-larian terus, gue bahkan sampai mikir, lu jangan lari-lari mulu, ntar pasti diganti, lu capek. Halo Sobat The Fresh, balik lagi sama kita, gue Rangga Gue Nadira di Podfresh. Nah, Sobat The Fresh, Timnas Indonesia berhasil menang telak lawan Kamboja dengan skor 5-1. Hebat banget. Ini pertandingan resmi pertamanya Iya. John Hartman di kompetisi resmi maksud gue. Walaupun ini bukan agenda resmi FIFA ya, tapi tetap aja ini kompetisi yang sangat dinantikan supporter Timnas Indonesia. Karena selama ini Indonesia belum pernah menang ya. 30 tahun cuma jadi runner up 6 Iya. kali. Jadi pas coachnya baru dan hasilnya selama ini udah lumayan ya yang 2 kali terakhir itu. Jadi mungkin ada harapan yang lebih besar untuk kompetisi tahun ini. Nah, jalannya pertandingan juga, walaupun ini pertandingan resmi pertamanya di kompetisi resmi, tapi terlihat lebih mengalir ya. Iya, betul. Kayak itu kita bisa ngelihat gol cepat di menit ke berapa? Menit 6 ya? Menit 6. Gol pertama menit 6, terus di menit belasan golin lagi. Iya. Kita punya aset jangka panjang baru, Iya, yaitu betul. Mitchell Lee Becker. Ya, dan dia itu hat-trick ya di Hat-trick. pertandingan kemarin. Dan mungkin yang bikin Kamboja agak keganggu ritmenya juga karena kita dalam 24 menit udah ada 3 gol. Jadi mungkin dari mereka juga langsung kayak ngedrop ya karena Panik. aduh gimana nih gitu. Yang menarik sebenarnya yang kemarin nonton mungkin sadar coachnya di mana ya? Coach ke di mana? Kok tiba-tiba dia ada di atas ya? Tribun atas. Terus banyak yang bertanya-tanya apakah dia kena kartu atau gimana. Tapi ternyata itu dia itu di atas buat ngelihat tactical view. Jadi Secara full lapangan. betul. Makanya dia pakai earphone, yang dibawa asisten pelatihnya juga pakai earphone. Nah itu mereka berkomunikasi untuk taktiknya Timnas Indonesia. Nah, kira-kira kalau Sobat The Fresh suka main game PS bola, Iya, nah kira-kira penglihatannya kayak gitu tuh. Jadi bisa ngelihat seluruh lapangan dan dia bisa tahu mana yang kurang, mana yang Betul. udah oke. Jadi langsung dikomunikasiin ke timnya yang ada di bench. Nah ngomong-ngomong Mitchell Becker ya dia berbeda ya sama Matthew dan Timothy, mereka nggak sekeluarga. Bisa Beda. dilihat dari tinggi badannya. Dia ini pemain yang baru dinaturalisasi. Baru banget. Dan kayaknya ini menjawab kebutuhan penyerang Indonesia yang apa ya? Posisinya dia tuh bagus, cara geraknya bagus, dia Yeah. tahu dia harus kemana, membuka ruang dan duel udaranya dengan tingginya dia itu bagus banget dan terbukti dengan gol-golnya dia semua itu dari gol umpan mati ya. Iya. Banyak yang bilang dia Indonesian Haaland. Iya betul. Menurut gua oke, sebutan itu oke, cuma kita nggak bisa, takutnya malah jadi beban gitu loh. Iya. Karena Haaland emang ya kita tahu Erling Haaland dengan performanya. Kalau ini kan kita masih baru, masih umur 19 tahun dan ya kita lihat gimana perkembangannya di Timnas Indonesia. Ya semoga terus baik dan cocok juga sama taktiknya Coach John Hartman. Jadi ya dia bisa berkembang dengan baik lah di Timnas Indonesia. Betul. Nah selain Mitchell mungkin yang harus diapresiasi juga Tom Haye. Ini Profesor. otaknya, dia 3 assist juga. Terus ya benar-benar dia yang membuat perjalanan pertandingannya tuh baik dan lancar semuanya. Nah ya, dan gue juga selama menonton kayak, ini kalau nggak ada Tom Hai, kita bakal bingung mau ngalirin bola kemana. Udah ke kanan kiri juga balik lagi ke belakang. Dan ketika bola ada di Tom Hai, tiba-tiba dia ngumpan ke depan. Iya, Dan betul. itu ketemu sama pemain timnas itu kayak kreativitasnya nih ada banget. Jadi kita kayak butuh belajar lebih dari Tom Hai nih pemain-pemain yang lain. Tapi pemain-pemain yang lain juga sebenarnya cukup bagus ya karena kalau misalnya dilihat tuh mereka tuh selalu posisinya di tempat yang pas, Iya. terus passingnya akurat. Beberapa kali yang siapa ya yang passing ke Eliano sebelum yang gol itu selalu tepat Gue juga banget. lupa, Ivar Jadi- deh kalau nggak salah. Ya jadi mereka tuh apa ya passingnya tuh pas gitu loh, beratnya juga pas jadi enak juga ditontonnya kayak cantik banget. Dan bahkan yang menariknya itu pemilihan formasi dari awal. Iya. Jadi dia bisa pasang
3-4-3, bisa 3-5-2, bisa 3-4-2-1. Kita bisa ngelihat Tom Hai dengan peran yang sangat bebas ya. Dia lari ke depan, dia tiba-tiba ada di sisi kiri, tiba-tiba ada di kanan. Gue ngerasa kayak ini posisinya Marcelino seharusnya, tapi kok Tom Hai bisa lari-larian terus. Gue bahkan sampai mikir, lu jangan lari-lari mulu, ntar pasti diganti, lu capek. Ternyata main sampai selesai Tom Hai. Iya betul. Nah, meskipun bagus ya, sayangnya kita kebobolan 1. Itu dihitungnya gol bunuh diri Nadio. Ya, gak bisa mana-mana ya udah gitu. Mungkin ada yang nyebut one shot one goal, tapi sebenarnya itu emang bola susah sih. Dari posisi itu kiper manapun pasti mikirnya bakal ngumpan. Ternyata tiba-tiba bola ke tiang dekat, ya kaget juga, ya udah. Ya sayang aja nggak clean sheet, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Udah cukup baik kok dia motong-motong umpan dari Kamboja juga. Nah, selain Mitchell sama Tom Hai juga Sandy Walsh ngegolin, dan ini juga Jens Ravens ya. Itu Jens kayak ada bola beruntung ya datang ke dia dan pas dia tendang dan gol gitu. Jadi meskipun dia datang dari bangku cadangan, ternyata dia juga bisa cetak gol. Sebenarnya banyak yang ragu ya sama Jens Ravens, cuman ternyata dia juga bisa membuktikan dirinya di kompetisi ini. Satu yang bikin gua kaget sih, dia ngambil nomor 24 kayaknya nggak cocok banget buat seorang striker nomor 24. Cuma mungkin ya dia punya ambisi tersendiri dengan nomor tersebut yang dia pakai. Karena nomor 9 juga udah dipakai sama Mitchell Liebecker langsung. Betul. Dan ini menariknya gimana ya, kehadiran Mitchell Liebecker ini menambah persaingan untuk posisi penyerang timnas Indonesia. Apalagi masih banyak pemain yang belum bergabung kan, kayak Ole Romeni, Luke Fikri, dan Ramadan Sananta dan lainnya. Jadi bisa ngambil persaingan positifnya. Ya lebih banyak variasinya juga, lebih banyak opsinya. Ya kalau misalnya ada yang cedera juga jadi lebih banyak opsinya. Nah itu dia. Nah, berkat kemenangan lawan Kamboja, posisi Indonesia sekarang di grup A sementara di peringkat 3. Masih kalah dari Singapura karena Singapura udah menang 2 kali. Betul. Dan Vietnam sih baru menang sekali, tapi dia unggul jumlah gol. Betul. Dia menang 7-0 ketika lawan Timor Leste. Indonesia menang 5-1, jadi Indonesia jumlah golnya itu 4 yang dihitung. Jadi mungkin Indonesia itu harus lebih fokus, dan kalau mau keluar jadi juara grup harus sapu bersih kemenangan tentunya. Betul, karena sebenarnya Kamboja kan bukan lawan yang terkuat ya di dalam grup. Betul. Mungkin nanti persaingan beratnya nanti lawan Vietnam atau lawan Singapura juga gitu. Jadi sebenarnya lawan Kamboja itu masih belum lawan terberat, cuman menurut gue dengan pertandingan yang kemarin kalau misalnya mereka masih bisa konsisten terus-terusan kayak gini, menurut gue mereka bisa sapu bersih gitu. PR-nya mungkin kalau udah skuad pertamanya diganti di babak kedua, itu skemanya agak berkurang menurut gue. Banyak passing yang salah juga, banyak pemain yang nafsu untuk mencetak gol, akhirnya enggak gol. Itu jadi agak disayangkan. Sebenarnya kalau kita bisa lebih maksimal lagi, mungkin 6 gol bisa lebih juga itu. Nah, jangan lupa untuk dukung terus Timnas Indonesia di ajang ASEAN Championships 2026 alias AFF. Masih banyak pertandingannya karena home and away ya. Jadi banyak yang bisa ditonton. Nontonnya di channel RCTI atau bisa secara gratis di YouTube-nya Reza Arab. YB. Iya betul. Lo kemarin nonton di TV apa di Reza Arab? Di TV. Gue nontonnya di Reza Arab. Oh iya? Beda loh, komentatornya lumayan. Oh, tapi dia nyiarin siarannya gitu atau dia hadir langsung di stadion? Gue nggak tahu. Dia nyiarin siaran di stadion, jadi kayak di RCTI tapi komentatornya beda. Kalau di channel YouTube itu Reza Arab dan beda sama di TV, komentatornya itu lebih kayak nongkrong bareng gitu. Jadi kayak lebih menarik ya sebenarnya, lebih hahaha. Tapi mungkin ada yang nggak cocok sama komentatornya. Jadi kalau misalnya nggak cocok bisa diganti ke channel RCTI aja. Betul. Karena kalau yang di RCTI ya seperti biasa ya komentator gitu. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video The Phrase berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.